Om, tolong bahas regulasi motorhome atau kendaraan di Indonesia dong, kayak surat-surat yang harus dipenuhi, bentuk kendaraan, ukuran kendaraan maksimal, dan lain-lain. Video ini buat teman-teman yang lagi mau bangun camper van atau motorhome. Kita akan bahas selengkapnya, sedetail-detailnya, supaya teman-teman bisa dapat referensi yang baik. Mungkin teman-teman lihat video seperti keluarga Cekidot, bus yang dirubah menjadi rumah seperti ini, dan lewat motorhome ini kalian bisa keliling Nusantara dan Indonesia menikmati alam indah. Atau kalian punya mobil sedang seperti Isuzu Elf yang pernah kita review di Impro, atau juga Grand Max yang pernah kita bahas punyanya Om Yoyo, yang keren banget bisa dirubah menjadi rumah berjalan juga. Atau teman-teman mau bangun dari nol, dari karoseri seperti pada video referensi yang ada di mobil Jepang ini. Semuanya akan kita bahas detail di BB Auto. Jadi saksikan video ini sampai habis. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas. Selamat datang di channel tentang otomotif dan dunia motorhome atau camper van dan juga caravan. Buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram BB Auto, dan juga teman-teman boleh join grup Telegram BB Auto. Link ada di deskripsi. Karena pada video kali ini akan banyak regulasi-regulasi yang akan kita lampirkan, kalian bisa langsung download di situ. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau langsung bahas nih. Mungkin banyak yang pertama-tama nanya, definisi camper van atau motorhome itu apa sih? Jadi definisi camper van, nah ini karena yang lagi rame di Indonesia adalah Camper Van Indonesia. Grup Facebook yang hampir 70.000 membernya di Facebook ya teman-teman. Dan memang sangat positif sekali animonya, dan sayang sekali Jambore yang pertama kemarin di Bali dibatalkan karena PPKM darurat. Kita harapkan bisa di-reschedule. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya penasaran nih, saya googling camper van itu artinya apa sih? What camper van means? Kalau menurut Mbah Google, camper van itu di luar negeri itu adalah motor karavan yang digunakan untuk bisa menampung akomodasi, mungkin tidur atau jalan-jalan. Intinya camper van dan motorhome itu kalau dari Cambridge Dictionary bahasa Inggris ya, mirip-mirip sebenarnya. Motorhome tapi lebih besar. Ada toiletnya, ada perlengkapan bedroomnya terpisah, tempat tidurnya terpisah, dan ya kurang lebih mirip-mirip juga lah fungsionalnya. Tapi teman-teman tahu nggak, di Indonesia itu aslinya namanya karavan. Jadi menurut KBBI, nah ini resmi ya teman-teman ya, bisa dilihat. Karavan itu adalah kereta beroda 4 atau lebih, atau kendaraan bermotor bertutup berfungsi sebagai tempat tinggal bagi penggembara atau orang yang berlibur. Nah contohnya teman-teman bisa lihat nih, kita sudah pernah review mobil-mobil yang inspiratif banget, yang berkeliling Indonesia, dari mobilnya Keliling Indonesia Santuy, mobilnya Keluarga Kece, mobilnya Om Iyal, Zain Calvin Story, pakai LCGC loh. Nah, itu udah cocok disebut karavan sebenarnya. Dan bahkan pada tahun 96, pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Pariwisata tuh udah ada pasal 72 jelasin. Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak yang telah dinyatakan layak jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kita akan bahas nih syarat-syarat apa aja sih, atau ubahan seminim apa dan se-ekstrim apa yang masih bisa diterima. Jadi ini menurut research saya nih, Bung Bas di BB Auto. Saya mohon maaf juga kalau misalnya ada yang agak kelebihan atau kekurangan. Jadi teman-teman bisa saling melengkapi di kolom komentar ya, kalau misalnya ada saya salah atau misalnya ada yang mau ditambahkan. Oke, regulasi kendaraan langsung aja nih. Nah, teman-teman bisa lihat regulasi kendaraan itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu ada 4 yang saya referensikan. Yang pertama, tahun 2009, nomor 22 tentang lalu lintas, nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, nomor 74 tentang angkutan jalan, dan yang terakhir nih, yang terbaru nih, ini nomor 30 tahun 2021. Ini semua linknya ada di grup Telegram BB Auto ya, teman-teman kalau penasaran. Nah, yang pertama saya mau jelasin dulu nih, definisi kendaraan dulu nih ya. Definisi kendaraan itu menurut Undang-Undang Indonesia nih, itu cuma ada 2.
kendaraan bermotor, dan tidak bermotor. Lalu yang bermotor itu di breakdown lagi cuman ada 5. Sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kalau nanya karavan ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi saya udah googling, karavan itu sama sekali tidak ada. Nah, syaratnya apa sih sebenarnya untuk mobil kendaraan bermotor? Nah, yang penting panjangnya tidak melebihi 12.000 mm atau 12 meter. Dan untuk bus 13,5 meter. Nah, lebarnya tidak melebihi 2,5 meter, 2.500 mm, dan tinggi tidak melebihi 4,2 mm. Itu syarat dimensi ukuran kendaraan. Dan apabila ada tambahan-tambahannya bisa teman-teman lihat sendiri di paragraf 4 pasal 54 ini. Jadi yang penting dia tidak lebih lebar dari 2,5 meter dan lebih tinggi dari 4,2 meter dan tidak lebih panjang dari 12 meter. Nah, kalau misalnya ada ubahan ekstrim, nah ini pasti teman-teman, apa sih dampaknya, konsekuensinya? Nah, berdasarkan artikel Kompas nih yang saya research, bahwa pemilik kendaraan bermotor itu wajib melakukan pelaporan ke kepolisian dan Kementerian Perhubungan, teman-teman, apabila ada perubahan yang dilakukan secara ekstrim. Atau memang perubahannya merubah dimensi, atau merubah kapasitas, atau merubah dimensi yang berkaitan dengan kelayakan jalan kendaraan tersebut. Nah, ada pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada denda sampai 24 juta apabila modifikasi tidak memenuhi batas wajar dan tidak dilaporkan. Nah, jadi sebenarnya tujuan saya tidak menakut-nakuti, tapi memang ada undang-undangnya. Karena sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, pertanyaannya, kalau camper van itu sebenarnya, atau karavan yang sederhana merubah biar bisa tidur aja, itu harus dilaporkan atau enggak? Apabila dia tidak merubah dimensi, ini subjektif saya ya, menurut saya setelah saya membaca ini, sebenarnya sah-sah aja, karena di pasal 50 ini ada uji tipe. Uji tipe itu kalau misalnya dia ekstrim nih ya, kayak yang teman-teman bisa lihat di sini nih, ini kan ekstrim ya, lebih dari 6 meter mobil dasarnya. Nah, kalau misalnya dia standar aja sih sebenarnya sah-sah aja ya, selama aman dan tidak mengganggu visibilitas dari si pengemudi dan tidak mengganggu keselamatan dari penumpang. Detailnya di pasal 51, landasan kendaraan bermotor yang memang ada ubahan detail ini harus diuji. Nah, diuji ini kita langsung ke pasal 52. Diuji modifikasi kendaraan ini harus diuji di balai uji yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kenapa diuji? Karena ada perubahan modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Nah, saya memberikan ilustrasi, teman-teman bisa lihat, ada link di atas video mengenai motorhome dari karoseri di Limajaya, dan yang di bawah adalah motorhome Isuzu Elf Impro yang dirubah hanya interior. Nah, basicnya adalah mobil 22 ini adalah Isuzu, tapi yang atas harus melakukan perubahan dan uji dimensi lagi, atau uji ulang lagi, karena memang dia berubahnya apa? Karena dari awal mungkin dia hanya beli depannya dan chassis. Beda hal dengan yang di bawah. Microbus yang di bawah ini tidak dirubah apa-apa dimensinya, cuman hanya diubah susunan di dalamnya saja, interiornya. Nah, menurut saya sebatas itu sebenarnya tidak perlu ada izin-izin yang menjelimet atau ribet. Karena yang biasanya memakai izin detail itu adalah karoseri. Karoseri yang dari basicnya adalah angkutan, bukan angkutan mobil kendaraan penumpang. Dia mungkin angkutan khusus untuk barang yang dirubah menjadi kayak motorhome ini. Karena dari chassis basic lalu ditambahkan
detail-detail di belakangnya. Nah, seperti yang karoseri 5 Jaya ini lakukan, dia harus melakukan SKRB dulu dan melakukan SRUT. Nah, pasti penasaran, apa sih SRUT dan SKRB? Tenang, saya akan menjelaskan secara simple. SRUT atau SRUT itu adalah sertifikasi registrasi uji tipe. Jadi semua mobil, teman-teman punya mobil Avanza, Innova, itu tuh sebenarnya sudah ada SRUT-nya sendiri. Sertifikasi registrasi uji tipe yang diterbitkan oleh ATPM karena dia menerbitkan mobil tersebut. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ada SKRB, Surat Keputusan Rancang Bangun. Nah, SKRB dan SRUT ini nantinya menghasilkan produk STNK. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya mobil umum sekarang yang ubahan minor banget, yang kayak Avanza atau Expander yang mau dirubah jadi camper van sederhana, itu sebenarnya nggak perlu ubah detail banget izin-izin. Yang penting tidak merubah dimensi ya, ingat. Nah, saya memberikan ilustrasi. Nah, ini saya ya doakan teman-teman ya. Kita BB Auto lagi ada project nih dengan salah satu rekanan kita. Kita mau bangun motorhome Grand Max. Ini Grand Max-nya yang kita bangun ada di karoserinya nanti Mas Rasid, food truck murah yang bangun food truck nih. Teman-teman pernah lihat video tentang saya food truck? Bisa nanti kalau mau bangun di dia nih. Bisa juga hubungin BB Auto ya. Nah, jadi kita bikin IMB-nya dulu teman-teman. Kalau misalnya kita mau nerbitin sertifikat rumah, kita beda. Kalau bisa kita mau menerbitkan PBB untuk bayar pajak bangunan dan kita dulunya punya tanah doang, kita bikin IMB-nya dulu teman-teman. IMB-nya itu adalah SKRB. Nah, SKRB lalu nanti ada sertifikat registrasi bahwa kita sudah diregistrasikan dari dasar SKRB ini. Nah, jadi untuk mendapatkan produk STNK nantinya, sebenarnya mobil yang dirubah ekstrim, menapa ekstrim? Karena kayak Grand Max ini tadinya mungkin pickup doang atau box, dirubah, dia tambah lagi plat-plat besi, karena itu harus secara detail ada uji safety-nya, uji berapa bobotnya, itu harus detail. Nah, jadi ini teman-teman yang saya titik beratkan bahwa sebenarnya camper van itu harus maju. Karena di kondisi sekarang kita harus menggerakkan ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal ini ya dari pemilik kendaraan yang ingin melancong atau misalnya berliburan ke tempat satu, ke tempat lain yang secara aman. Ya, kalian nggak perlu takut asalkan kalian tidak merubah dimensi secara ekstrim. Seperti pasal yang pertama tadi di pasal Undang-Undang Nomor 55 ya. Nah, next-nya apa? Next-nya, ini semua ada regulasinya di Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021. Ini yang baru banget nih, ini baru banget. Nah, jadi nantinya rancang bangun ini akan diujikan berdasarkan apa? Rumah-rumah, bak muatan, tangki, kereta ganding, kereta tempelan. Dan pengujian fisik ini dilakukan oleh pihak yang terkait ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing. Intinya, nah ini bisa dilihat ya. Karoseri itu seperti ambulans, food truck, pemadam, dia pasti sudah ada SKRB. Jadi kalian yang mau bangun mobil seperti mobil Moti, keluarga Kusmajadi itu harus punya SKRB. Nah, itu bikinnya di mana? Di karoseri. Karoseri udah tahu pasti gimana bikin SKRB-nya. Ini IMT karoseri ya contohnya. Dan kalau misalnya hanya rubah interior seperti yang dilakukan Bazir, seperti yang dilakukan Impro, itu fine-fine aja teman-teman. Selama tidak merubah dimensi ekstrim dan masih layak jalan, penumpang masih ada safety dan lain-lain, itu sebenarnya sudah aman. Jadi saya nggak mau menakuti teman-teman untuk merubah modifikasi. Yang penting teman-teman tahu aja pasal-pasal yang mungkin nanti apabila di kemudian hari mungkin di tengah jalan ada pemeriksaan atau apa, kalian bisa menjelaskan dan punya argumen kuat. Nah, jadi tetap kalian harus kreatif, tetap harus mendapatkan inspirasi lebih banyak lagi apabila kalian mau bangun camper van ya, motorhome, atau kita sebutnya caravan sekarang versi bahasa Indonesianya. Jadi jangan perlu takut,
dan kalian yang penting bisa lihat inspirasi-inspirasi dari video-video Baby Otto, karena menurut saya kebanggaan tersendiri Indonesia itu kreatif semua orangnya. Kalau bisa dibilang kreatif, Indonesia di Asia Tenggara paling kreatif. Karena bahkan tetangga kita sendiri yang di Malaysia itu komen di YouTube saya bahwa mereka tuh pengen kayak di Indonesia. Karena di Malaysia itu agak sulit melakukan hal-hal seperti ini. Seperti pajaknya juga ribet, terus bisa lihatlah kalau komentarnya ya, spare partnya terlalu mahal, kendaraan motor tidak bisa dipakai seharian karena minyak petrolnya mahal. Persepsi Malaysia masih motorhome sebagai golongan nomad yang kurang bertanggung jawab. Padahal di Indonesia sudah banyak banget yang memulai untuk melakukan ini gitu. Jadi jangan perlu takut teman-teman, tetap lakukan ubahan sekreatif mungkin dan seaman mungkin ya, pastinya seaman mungkin. Dan kalian kalau mau lihat referensi-referensi boleh subscribe Baby Otto, dan mungkin kalau punya teman atau campervan atau motorhome caravan kalian mau di-review, boleh tulis aja di kolom komentar atau DM Instagram Baby Otto. Jadi saya harap komunitas campervan Indonesia terus maju dan menghasilkan produk-produk atau menghasilkan mobil-mobil yang keren agar outputnya ekonomi lokal daerah bergerak dan kita bisa segera bebas dari pandemi ini dan ekonomi kita terus maju. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah nonton sampai habis dan yang telah menulis komentar. Tulis kolom komentar apabila ada yang kelewat atau bisa ada yang salah, kalian bisa tulis di situ. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Otto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.